Halo saudara-saudara, jumpa lagi di Bahas Majalah Lawas episode ke-11 ya. Kali ini masih di era saya bekerja di majalah Trax Magazine yang sudah 3 bulan berubah dari MTV Trax menjadi Trax. Ini edisi Oktober 2005. Covernya Rolling Stones. Mereka baru mengeluarkan album A Bigger Bang. Ini kami kasih covernya logonya doang. Sempat ada perdebatan antara redaksi dengan manajemen. Tadinya kami mau pakai cover si Trax-nya foto Rolling Stones yang terkini, tapi manajemen tidak mengizinkan karena itu orangnya udah pada tua-tua. Nanti nggak menjual buat pembaca kita yang muda. Ya, karena yang punya duit itu berkuasa, jadi kami kompromi dengan udah kasih logo aja ya. Tadinya juga menjadikan Rolling Stones sebagai cover di Trax ini sempat ditolak oleh manajemen karena sungguh alasan yang sangat tidak masuk akal kalau menurut redaksi ya. Mereka keberatan Rolling Stones jadi cover karena takutnya malah mempromosikan majalah Rolling Stone. Jadi majalah Rolling Stone baru beberapa bulan terbit, terus mereka ini entah dari mana pola pikirnya. Sudah pasti mereka tidak tahu bahwa majalah Rolling Stone dengan band The Rolling Stones itu beda. Yang satu band satu majalah, yang satu kalau band itu pakai S ya, ingat ya. Kalau band itu The Rolling Stones, kalau majalah Rolling Stone tidak ada D dan tidak ada S, Rolling Stone. Dan itu tidak ada hubungannya antara majalah dan band itu. Dan ini agak susah meyakinkan manajemen bahwa ini tidak ada hubungannya antara majalah dengan band, tapi mereka awal-awal kayak bersikeras, enggak, jangan jadiin cover Rolling Stone, nanti malah mempromosikan majalah Rolling Stone. Pertama itu tidak ada hubungannya, kedua ya ini kan majalahnya beda segmennya, yang satu lebih dewasa, ini lebih ke anak muda. Akhirnya setelah perdebatan yang bikin redaksi dongkol ya, ketemulah jalan tengah. Oke, boleh covernya Rolling Stones, tapi logonya doang. Ya, kadang-kadang memang manajemen tuh tidak mengerti dari sisi kreatif ya. Orang-orang redaksi pasti sering bertentangan atau berbeda pendapat dengan orang-orang manajemen. Pola pikir orang-orang perusahaan dengan orang-orang redaksi itu seringkali berlawanan. Ya itulah lika-liku bekerja di majalah atau di media massa. Rubrik Getar Cinta Om Leo kali ini masih ada dan tidak ada tipsnya sekarang ya. Dia cuma ada 2 pertanyaan tanpa tips. Mungkin ini Om Leonya sudah capek atau dia kehabisan ide, atau mungkin kita juga cuma ngasihnya 2 pertanyaan buat Om Leo. Ini pertanyaan soal sindikat gadis jaket. Udahlah, nggak usah dibacain ya, kelamaan ya kayaknya. Pokoknya nih Om Leo masih ada. Tidak ada tips-tips, jadi saya tidak mau membacakan tipsnya. Kalau ini ada Julie Estelle, pendatang baru. Dan ini di rubrik Trackstar ada profile Jiung band yang si vokalisnya Ajul itu mirip banget sama Benyamin Sueb ya. Musiknya Jiung juga memang terinspirasi sekali sama musik-musiknya Benyamin S. Ini tahun 2005 mereka mengeluarkan album APAD-nya. Ya, sekarang Jiung ini vokalisnya si Ajul beberapa kali sempat main sinetron kalau nggak salah sih, kayaknya masih atau enggak ya, yang jelas nggak tahu bandnya, mungkin masih ada bandnya, saya kurang mengikuti ya. Ada sore masih lengkap, dan ini baru mengeluarkan album yang berjudul sore ini album yang mana ini ya, dia keluar mana ini, nggak ada tulisannya nih, yang nulis siapa sih ini? Ini karena mereka masuk Asian Album Worth Buying versi majalah Times katanya.
Jadi ditulis. Ini kayaknya udah lama rilis albumnya, tapi dia ini baru diwawancara. Mungkin album Sentralisme ya kalau nggak salah. Ya nggak tahu lah, ini yang nulisnya bukan saya, jadi tidak lengkap apa informasinya. Ini kenapa mereka diwawancara? Harusnya kalau baru rilis album ditulis. Ada Dea Ananda yang dia bilang sudah siap katanya mau rilis album solonya dia yang berjudul 16 Lilin. Ada Andi Bayu, ini dia rilis album perdana Persembahan Cinta. Sekarang tidak tahu kemana dia. Banyak yang rilis terus tidak tahu kemana. Ada Desastro yang baru keluar album pertama Persepsi. Ya. Ini saya ingat sekali waktu Desastro datang ke Trax, dia janjian siang apa sore gitu. Tapi mereka terlambat lama banget. Baru datang malam-malam setelah sebagian besar redaksi harusnya udah pulang. Untung yang wawancara anak magang si Fani Maulida. Jadi dia yang nungguin, kasihan juga sih. Ya itulah buat para band yang mau lagi promo album atau mau wawancara ke media, tolong tepat waktu ya, karena tidak enak membuat orang menunggu tuh. Ini mereka kalau nggak salah bikin lama banget nunggu. Dan alasannya saya lupa apa, tapi ya kami pemaaf, jadi ya udahlah biarin telat pun. Yang jelas ini salah satu band yang memang kayaknya satu-satunya band yang datang tidak tepat waktu dari yang dijanjikan. Ada Tere masih jadi penyanyi, belum jadi anggota dewan. Terus ya ini Transplants, ada Tip X. Kalau kata Heru Segedog, Tip X ini bandnya ska Melayu. Ada Trashline. Tip X masih berjaya ya sekarang. Julie Estelle kami bikin profilnya, dia aktris pendatang baru karena baru membintangi film Alexandria ini film yang diproduserin sama Erwin Arnada. Dulu pernah jadi general manager di MTV Trax, dan film Alexandria baru mau rilis kayaknya, makanya kami dukung karena kedekatan kami dengan Mas Erwin. Like 100% ada band namanya Nagari, nggak tahu sekarang kemana Nagari. Ada band 63 kg, ada The Side Project. Semua nama-nama yang tidak menjual. Ada Girl Do You Rock-nya Luna Maya. Saya bacain 3 pertanyaan di antara yang banyak ini. Mana yang lebih seksi, vokalis atau drummer? Dua-duanya keren, tapi lebih seksi vokalis. Kalau lagi nyanyi untuk gue di atas tempat tidur sampai gue ketiduran. Ini jauh sebelum dia berpacaran dengan ada vokalis band ya. Lebih senang pacar kamu mendadak jadi gay atau menghamili orang lain? Menghamili orang lain dong, berarti dia subur dan bisa punya anak. Ya kalau jodoh nggak kemana kan, namanya juga hilaf. Pernah French kiss dengan pacar orang? Pernah banget, lebih deg-degan. Ini cover story-nya The Rolling Stones. Materi wawancaranya kami dapatkan dari EMI labelnya, jadi saya cuma menerjemahkan ya, belum bisa wawancara beneran. Ada liputan International Noise Conspiracy yang pernah tur dibawa sama si Wendy Putranto kalau nggak salah dulu promotornya tuh. Brainwash Entertainment. Liputan konser, Soundrenaline 2005, ada siapa nih ya, biasa, boleh. Ada Fun School Innovation, ini liputan produk ya kalau nggak salah, ini kerjasama lah. Tuh ada Fruity, jadi liputan karena iklan. Tidak menarik. Liputan konser. Wawancara dengan siapa ini, Low Millions, ada David Gray, kemana sekarang? Ray Toto-nya My Chemical Romance,
Terus ini kami karena liputannya soal apa, dosa industri musik lokal, wawancara penjual DVD dan MP3 bajakan yang juga musisi. Kalau dari siluetnya sih saya kenal, kamu juga pasti kenal. Tapi saya nggak tahu apakah ini ilustrasi atau beneran dia yang jual DVD sama MP3 bajakan. Saya lupa nanya siapa. Saya lupa siapa dulu yang jual DVD sama MP3 bajakan ini ya. Terus ini liputan utamanya soal pembajakan ya, dari tahun 2005 pembajakan ya sampai sekarang sih kayaknya masih problema yang tidak ada penyelesaiannya. Jadi kalau salah satu asumsi kami adalah kenapa banyaknya pembajakan karena harga CD original terlalu mahal sehingga orang lebih milih bajakannya. Nah, ini ada perbandingan harga-harga CD di Amerika dengan Amerika, Belanda, Australia, Kanada, Osaka. Intinya sih harga CD di Amerika dan Indonesia sama mahalnya kalau dibandingkan dengan biaya hidup sehari-hari di masing-masing negara. Terus juga ini ada yang bilang katanya udah kultur pembajakan di Indonesia ini. Yang patut disalahkan adalah infrastruktur negara yang memang belum benar. Ya, ini perdebatan yang tidak pernah berakhir ya dari dulu soal pembajakan dan dilema harga. Sepertinya kita ketahui bahwa di Indonesia pembajakan dan harga kaset atau CD suatu problematika yang sudah tidak bisa dipisahkan lagi dari industri musik di negeri kita tercinta. Signifikansi antara keduanya sangat erat. Di satu sisi pembajakan sangat merugikan dunia industri musik di Indonesia, tetapi di satu sisi ini merupakan sebuah industri yang sangat besar. Ya sekarang boro-boro bajakan atau tidak bajakan CD juga jarang yang beli ya. Ini malah kami bikin list 10 album Indo bajakan paling laku. Yang pertama Indonesian Idol, terus Cinta Silvernya Grand Fledry, Summer 83-nya Club 80s, Anggun yang ini Reman, Tangga, Krisye. Kalau di Bandung nomor satunya Raja, di Jogja nomor 1 Elo, di Surabaya Raja juga, di Semarang Elo, di Medan Indonesian Idol, di Jakarta Glenn Fredly. Dulu saya lupa ya gimana ya ini nyari chartnya, kenapa berdasarkan apa dibikin chart itu ya. Ini ada ya pemotretan biasa. Ini kami tanya langsung ke para musisinya soal pembajakan itu. Kalau kata Raja dari si Moldinya bilang rugi sih kami, tapi cuek aja lah biar Tuhan yang bales. Abis gimana, orang jadi maling kan karena ada kesempatan. Dan di Indonesia kesempatan itu memang banyak, jadi biarin aja. Tapi kalau bisa jangan menduplikat album deh. Buat para pembajaknya, tolong coba menghargai hasil karya anak negeri, bukan dengan menghargai album bajakan, tapi dengan enggak membajak. Buat yang beli, kalau beli merasa nggak dirugikan, ya silakan saja, karena itu kan hak mereka, duitnya duit mereka juga. Jadi biarin deh, tapi kalau bisa kurangilah beli bajakan. Dari musisinya pun udah agak ya udah lepas lah ya. Kata Itong Plabetis, benar-benar nggak punya urat malu, masih bisa aja menari-nari di atas penderitaan orang lain. Pencarian hak orang yang sudah bekerja keras dalam pencurian hak orang yang sudah bekerja keras dalam pembuatan album. Seharusnya pabrik pembajak di daerah kota sudah dimusnahkan. Pihak manapun jangan pernah menerima uang damai dari mereka. Buat pembajaknya, kata Itong Klabetis, pembajak itu otaknya berisi duit bukan moral, nggak mempan untuk diomongin macam-macam. Pencuri hasil karya orang lain. Buat para pembeli, orang yang membeli bajakan itu mereka yang tidak bisa menghargai jerih payah orang lain. Sadarlah. Ya itu tadi saya bilang, kalau sekarang mah CD bajakan itu kayaknya udah nggak terlalu banyak ya, tapi ya CD asli juga susah jualannya. Tapi ya alhamdulillah sekarang harusnya sih dengan mudahnya mendengarkan lewat streaming, pembajakan jadi bisa sedikit berkurang ya, minimal orang nggak usah beli MP3 bajakan lah, dengerin aja dari layanan streaming gratis yang yang ada iklannya dan di shuffle. Movie of the month-nya Flight Plan, baru rilis ya film Flight Plan. Ya seperti itulah edisi ya, ini biasa film-film review film. Ya gitulah. Terima kasih sudah menyimak bahas majalah Lawas edisi kesekian ini. Sampai jumpa di bahas majalah Lawas berikutnya.